Halo, sudah siapkah kalian belajar pada pertemuan kedua ini? Kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu tentang jenis, ketentuan bahasa, sumber informasi, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan pertama minggu lalu, Miss menyuruh kalian menulis cita-cita atau impian setelah lulus SMK. Dan banyak yang bercita-cita dapat bekerja di perusahaan atau instansi. Tentunya, agar dapat bekerja di instansi tersebut, kamu harus mampu menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yaitu riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam riwayat hidup biasanya di situ ada biodata kamu, lalu jenjang pendidikan dan juga riwayat pekerjaan. Ada beberapa ketentuan bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bentuk surat yang standar, isi jelas, data diri, dan lampirkan dokumen pendukung. Yang kedua, bahasa yang baik dan benar serta bahasa yang formal. Yang keempat, kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Yang ketiga, kalimat yang sopan dan sesuai dengan kaidah ejaan. Sumber informasi dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama dari iklan. Dalam iklan itu banyak lowongan-lowongan pekerjaan. Yang kedua, informasi seseorang. Yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi. Yang keempat, permohonan instansi pada sekolah atau kampus. Yang kelima, inisiatif sendiri. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Kamu harus pahami ini, ya. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Keempat, salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi surat. 7. Penutup. 8. Salam penutup. 9. Tanda tangan dan nama terang. Perhatikan dengan saksama sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan berikut ini. Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Nah, Medan 24 Juli 2020. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan sebuah kalimat. Nah, setelah itu hal dan lampiran. Hal, surat lamaran pekerjaan. Lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam, ya. Lalu di sini 4. 4 di sini ditulis dengan menggunakan huruf, bukan angka. Kepada yang terhormat Bapak Ibu itu salah, ya. Yang benar adalah yang terhormat Direktur Sukses Mandiri Jalan M. Yamin nomor 10 Medan. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Tidak boleh menggunakan titik pada akhir baris karena bukan kalimat. Jalan, tulisan jalan tidak boleh disingkat. Lalu direktur, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti tadi salah ya. Jadi tidak boleh dikatakan yang terhormat Bapak atau Ibu direktur, tidak. Dengan hormat. Diawali dengan huruf kapital, lalu diakhiri dengan tanda baca koma. Nah, ini dia tadi sistematikanya. Nomor 1, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nomor 2, hal dan lampiran. Nomor 3, alamat surat. Nomor 4, salam pembuka. Kita masuk ke bagian isinya.
berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di Harian Analisa 22 Juli 2020 bahwa perusahaan Bapak Ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Melalui surat lamaran ini, saya mengajukan diri untuk melamar kerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nah, di sini pada contoh surat ini, sumber informasi didapat dari iklan, maka harus menyebutkan tanggal iklan keluar dan nama medianya, Analisa. Lalu ada nama. Di sini ya nak, huruf kecil, menggunakan huruf kecil. Nama, tempat tanggal lahir, agama ya. Ini diawali dengan huruf kecil. Oke. Selanjutnya bagus ya, BM. Ini semua diawali dengan huruf kapital, tidak diakhiri dengan tanda titik. Mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang Bapak Ibu pimpin untuk bisa ditempatkan pada bagian staf manajer teknik. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan. Ini dia yang dilampirkan, diawali dengan huruf kecil. Nah, ini dia. Ini sistematika yang kelima, alinea pembuka. Lalu bagian isi surat ini terdapat 3 bagian, yaitu identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Itu dia. Selanjutnya, demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatiannya. Salah ya. Salah, yang benar adalah atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Kata mengucapkan di sini yang benar. Kalau kamu buat sampaikan, hanturkan, itu salah. Hormat saya Bagus Setiawan Eskom. Nah, ini dia sistematikanya, nomor 7 penutup, lalu salam pembuka, lalu tanda tangan dan nama terang. Nah, bagaimana? Mudah kan belajar tentang isi kebahasan dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas pertemuan 2 dari Classroom. Sampai jumpa Jumat depan di pertemuan ketiga. Kita akan menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.